Jadi presidensial threshold bukan syarat pencalonan sebagai presiden dan wapres. Saya khawatir bahwa penerapan presidensial threshold di Indonesia merupakan penyesatan formulasi undang-undang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan hal ini sangat berbahaya. Dalam menangani pandemi ini kan tidak berdasarkan pada undang-undang karantina wilayah kan. Nah, itu namanya tuna norma. Banyak sekali norma yang terlanggar dan dianggap sebagai satu hal yang biasa saja. Nah, oleh karena itu maka memang persoalan dasarnya ini sebenarnya bukan hanya ambang batas itu. Persoalan dasarnya adalah karena kita meniru. Karena dia yang paling merasakan nanti ini, generasi milenial, generasi Z ini masa mau mewarisi sistem pemilihan yang seperti ini. Ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak beretika. Kita harus rubah. Ya, saya kira teman-teman ini nggak usahlah akal-akalan macam-macam. Intinya dia mau menjegal orang-orang yang dia tidak inginkan untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Karena itu, sebenarnya presidensial threshold yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu ketentuan yang salah kaprah. Pasalnya 222, itu ketentuan yang salah kaprah, tapi masalahnya namanya salah kaprah, walaupun dia salah, tapi kaprah. Jadi dianggap benar oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang menurut saya kekurangan landasan argumentasi konstitusional untuk memberikan legitimasi terhadap 20% itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Herzbeno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua dan dalam sebuah bincang mengenai presidensial threshold, mengapa perlu presidensial threshold 0%, dan tayangan ini nanti akan ditayangkan di seluruh jaringan Forum News Network dan juga Satu News Network, Refli Harun Channel, Herzbeno Point, dan juga saluran-saluran lain yang terafiliasi bersama dengan FNN dan SNN. Ini dalam beberapa hari ini saya yakin sebagian dari Anda semua sudah mengamati terjadi dinamika yang sangat serius mengenai tuntutan agar presidensial threshold yang 20% itu dihapuskan. Dan hari ini saya sangat beruntung karena ada sejumlah narasumber yang memang secara gigih memperjuangkan PT 0% ini. Yang pertama adalah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak Gatot ya? Alhamdulillah. Ya. Oke. Kemudian juga ada Ketua Komite 3 DPD RI dan juga Ketua kelompok apa istilahnya Bang Tamsil Indrung nih, apa namanya, kelompok kerja DPD atau apa namanya Bang Tamsil di DPD? Ya, Ketua Kelompok DPD di MPR atau sama dengan Ketua Fraksi MPR. Oke. Ketua fraksi. Saya bukan Ketua DPD, Ketua DPD. Ya, sama dengan Ketua Fraksi. Ya, Ketua Fraksi DPD di MPR lah gitu kira-kira ini, karena istilahnya DPD ini agak berbeda, agak baru. Jadi mohon maafkan kalau banyak yang saya tidak akurat menyebut namanya ya. Kemudian juga ada Dr. Refli Harun. Nah, ini saya kira ini pejuang PT 0%. Waduh. Karena sementara ini semua orang yang mengajukan civil 0% itu melalui Bung Refli Harun. Makanya di belakangnya namanya Refli Harun and Partner gitu, bukan Refli Harun Cadas, bukan ini di sini ya. Oke. Dan satu lagi, nanti kita akan ada seorang akademisi dari Unhas. Beliau adalah Profesor Anwar Arifin. Beliau ini dari Asosiasi Profesor Cabang Makassar ya, cabang Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Nanti beliau akan segera bergabung bersama kita. Saya akan memulai dari Pak Gatot. Pak Gatot saya kira pasti punya alasan yang kuat mengapa Bapak mengajukan, akhirnya juga turun gelanggang ini, mengajukan judicial review 0%. Saya sih ini baru dugaan ya Pak Gatot, kemungkinan pasti karena keresahan Pak Gatot terhadap situasi saat ini. Kemarin Pak Gatot menyebut bahwa kita itu memasuki tahun-tahun dekaden gitu ya, tahun-tahun kemerosotan. Kalau dekadensi moral itu kemerosotan moral. Nah sekarang apa sebenarnya latar belakangnya sehingga Pak Gatot kemudian mengajukan judicial review ini Pak? Baik, terima kasih Bung Ersu, dan ada Bung Refli, ada Pak Tamsil Indrung, kemudian ada tadi Profesor Anwar Arifin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bang Harso, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan kepada saya. Tapi intinya bahwa ada keresuan dalam diri saya setelah kita sama-sama menyimak tentang kondisi bangsa ini yang tentunya bisa merubah nasib bangsa dan negara ke masa depan. Dan pasti berkaitan dengan nasib anak cucu kita sebagai anak bangsa. Tentunya saya sebagai anak bangsa juga melihat dan merasakan bahwa kita tengah menghadapi berbagai problematika kebangsaan dan kenegaraan yang berjalan begitu rumit, saling mengunci, saling menyandara. Kita melihat sendirilah kondisinya, dan saya terpanggil. Tentunya saya harus ikut berkontribusi, walaupun sedikit, sekecil apapun itu, demi perbaikan di masa yang akan datang. Tentunya demi anak cucu kita juga. Nah, setelah saya berpikir-pikir, pintu utama mengenai persoalan bangsa dan negara ini adalah menegakkan tata kehidupan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan semangat proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern. Pilihan lain harus ditolak. Bila demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka. Bung Hatta menyampaikan itu. Dan ujung dari praktek demokrasi sangat tergantung pada konstruksi sistem pemilu dan pelaksanaannya. Saya ulangi, ujung dari praktek demokrasi sangat tergantung pada konstruksi sistem pemilu dan pelaksanaannya. Sedangkan ujung dari pemilu adalah pemilihan presiden atau eksekutif, parlemen atau legislatif, dan yudikatif, nanti tergantung keduanya. Nah, melihat itu, maka bagaimana praktek demokrasi Indonesia saat ini? Harus jujur saya sampaikan, Bung Hesu, bahwa demokrasi Indonesia dewasa ini tidak berada pada jalur yang benar. Kondisinya seperti sampaikan Bung Hatta lagi, tahun 60-an itu, pas saya lahir, bahwa demokrasi telah tertindas oleh kesalahan partai-partai pendukungnya. Atau lebih dari itu, dalam konteks kekinian ini, dapat dinyatakan telah melenceng jauh dari konstitusi. Nanti kita bisa bicarakan. Atau mungkin lebih tepat saya pinjam istilah Bung Karno yang sangat populer pada saat itu, viveri pericoloso, kondisi yang penuh bahaya. Waduh, ini tahun tuh, ya, very coloso. Wah, iya, kondisi yang penuh bahaya. Ya, kalau tidak diringankan, kondisi yang sudah nyerempet bahaya lah, kira-kira. Nah, dalam prakteknya, demokrasi kita itu lebih liberal dari bapaknya demokrasi Amerika. Kita jumlah penduduknya sangat besar, menjalankan pemilihan langsung secara serentak. Luar biasa. Padahal secara logis, proses tahapan pemilihan akan menentukan corak, sistem, dan bentuk pemerintahan. Contohnya, apabila pemilihan presiden lebih awal, baru legislatif, maka itu adalah presidensial, kan gitu. Tapi kalau parlemen duluan, baru presiden, yaitu parlementer. Tetapi kita campur aduk, tidak jelas, tentu melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Nanti bisa kita buktikan. Jadi singkatnya, praktek demokrasi telah mengkhianati prinsip dasar berdemokrasi, yaitu trias politika. Bayangkan, presiden hari ini tidak dikontrol oleh MPR, semaunya sendiri. Sedangkan DPM atau perwakilan kumpulan parpol yang jelas telah dilucuti kewenangannya dan hak konstitusionalnya lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya, sekarang DPR berdiam diri karena bergabung dalam koalisi kabinet yang gemuk. Sehingga dukungan DPR pada presiden hari ini mencapai 82%. Apa yang diharapkan dengan DPR seperti ini fungsi dari check and balance-nya? Nggak akan. Praktek demokrasi yang sangat buruk diwarnai juga oleh politik biaya mahal. Ketetapan threshold, ambang batas dalam pemilihan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan. Di seluruh tingkatan. Sedangkan yudikatif ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. Maka terjeratlah biaya tinggi. Inilah sebenarnya menimbulkan kekuatan yang sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan dominasi ekonomi dan kekuasaan, yang itu yang kita sebut oligarki. Dan kondisi semakin parah, negara dijalankan dengan semau-maunya. DPR terlibat dengan persekongkolan yang jahat dalam menetapkan undang-undang, jelas melanggar konstitusi dan merugikan rakyat. Buktinya pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Itu salah satu buktinya. Kekacauan pelaksanaan pengelolaan negara juga terjadi di DPR belum lama ini. Sama-sama kita saksikan. Badan
legislasi DPR, merubah peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR hanya demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara. Tidak taat asas dalam menjalankan konstitusi. Hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh pemerintah setingkat RT pun nggak pantas. Ugal-ugal karena dilakukan oleh lembaga tinggi negara yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih parah lagi, para penyelenggara negara juga telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai pengelolaan negara yang jujur dan bertanggung jawab. Berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh, sangat memperhatikan. Tidak lagi berpegang pada landasan moral dalam pengelolaan negara. Mereka merasa sangat berkuasa, ponggah dan seolah tak berdosa, memakan dan mengambil untung dalam pengelolaan wabah. Bayangkan, pada saat masyarakat berjuang mati-matian antara hidup dan mati menghadapi COVID, kemudian terhimpit ekonomi, tapi pemerintah dalam ini Menteri Sosial mengkorupsi dana sosial tersebut. Lebih parah lagi, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tentang pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Bayangkan, penetapan PCR, harga PCR itu dalam sidang kabinet terbatas. Ini kan jelas sesungguhnya kondisi seperti ini bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang catat moral pengelola negara, maka sejatinya mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara karena telah jatuh martabatnya. Nah, kemunduran ini terbukti, Bu Hersu. Dampaknya luar biasa dalam kehidupan bangsa dan negara. Indeks demokrasi kita saat ini terburuk sepanjang 14 tahun. Terakhir jatuh di level 6,30. Di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Skor kebebasan sipil juga sangat rendah, di angka 5,9. Saya ulangi 5,59. Skor budaya politik juga rendah di angka 4,38. Sedangkan indeks hak asasi manusia kondisinya buruk dan menyedihkan di angka 2,9. Demokrasi Indonesia juga menyuburkan praktek korupsi dan berlaku sangat jahat di saat pandemi yang saya sampaikan tadi. Korupsi ugal-ugalan yang 60% di antaranya dilakukan oleh para eksekutif dan politisi itu. Justru di saat krisis, di mana masyarakat membutuhkan pertolongan dan kehadiran negara dan penyelenggaraannya. Dampak lainnya, praktek demokrasi ini berakibat bangsa ini, negara ini dililit hutang yang luar biasa. Sejak 2014, nilainya meningkat 2,5 kali lipat. Total hutang publik, pemerintah, BUMN, dan Bank Indonesia sekitar 13.000 kurang lebih triliun. Atau sekitar 80% dari PDB. Sedangkan total utang pemerintah saja hingga akhir 2021 ini diperkirakan mencapai 7.100 triliun. Dan di akhir 2002 diperkirakan akan mencapai 8.200 triliun. Atau sekitar 45% dari PDB. Beban inilah nanti yang akan menjadi beban. Nanti ahli ekonomi akan menyampaikan. Dan ini BPK pun telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah tentang tingginya utang dan kemampuan membayar utang. Kondisi ini sangat serius sebagai sebuah ancaman runtuhnya perekonomian nasional yang akan menjadi beban bagi beberapa generasi mendatang. Ya, anaknya Bang Hersu, bahkan dari cucunya. Nah, demokrasi ini yang katanya mensejahterakan rakyat, justru pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta. Dengan pengangguran 9,1 juta, maka berdampak pada jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2021 sudah 27,54 juta orang. Kondisi seperti ini lebih berbahaya lagi karena Gini rasionya sebesar 0,384. Ya, ini peningkatan poin Gini rasio yang sangat tinggi. Kesenjangan sosial makin lebar sehingga mengancam stabilitas sosial dan masyarakat. Tetapi di sisi lain, meningkatnya jumlah orang kaya dari tahun 2019 ke tahun 2020, pas lagi Covid, jumlah orang kaya berpenghasilan 1 juta US dollar lebih per tahun. Per tahun ini naik sebesar 62%. Bahkan jumlah orang yang super kaya dengan pendapatan lebih dari 100 juta US dollar per tahun naik sekitar 22%. Berbanding terbaik dengan jumlah orang yang sangat miskin, naik dengan jumlah yang signifikan. Seperti yang sampaikan lagi, sehingga poin Gini rasio telah naik 6,578%. Artinya Indonesia pada peringkat ke-9 terjelek dari 135 negara lainnya. Di tengah kondisi seperti ini, KPK juga mengungkapkan bahwa berdasarkan analis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada periode 2019-2020 diketahui bahwa
70% harta penyelenggara negara atau pejabat negara telah meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Perekonomian nasional yang sepertinya dikelola untuk kepentingan kesejahteraan rakyat justru untuk konglomerasi, bahkan untuk asing. Cabang-cabang vital untuk rakyat pun seperti perumahan, pangan, kesehatan, energi, air, tambang, dan infrastruktur sebagian besar dikuasai oleh konglomerat dan asing. Ya. Ini yang berbahaya. Seperti jauh panggang dari api sebagai cita dan tujuan bangsa dan negara. Akumulasi ini, kita ini melihat masyarakat, mereka ini dihimpit ekonomi dan bersaing dalam ruang ekonomi yang sempit karena PPKM. Jadi sangat kontras sekali. Sehingga melahirkan bahwa petani hari ini justru dihancurkan oleh impor pangan. Harapan petani selesai. Pada saat di tengah pupuk sulit, harga komoditas pertanian terus menurun, kan aneh. Indonesia sebagai negara agraris pangan seperti beras, cabai, gula, sapi, terigu, bawang putih, susu, bahkan garam pun harus impor. Nelayan kecil pun sulit mencari solar karena mahal lagi. Ada aturan solar lagi. Jadi kita menghadapi masalah sosial yang serius, ditimpa lagi dengan terganggunya harmoni kohesivitas sosial, terbelah. Sehingga berbahayanya bahwa bangsa ini persatuan sudah tidak ada atau terpecah, harapan bagi semua golongan sudah tidak ada. Sangat berbahaya ini. Akumulasi ini ternyata bahwa ambang batas yang 20% ini melanggar Pancasila. Kemanusiaan adil dan beradab, tidak bersikap adil. Ya kan? Itu DPD juga tidak adil dengan DPR yang 20%, DPD nggak ada itu. Ya kan? Ada partai yang dulunya dipilih, tiba-tiba sekarang dia bisa tidak ikut. Kan tidak adil. Kemudian persatuan, melanggar sila ketiga persatuan juga. Kemudian keempatnya juga, musyawarah mufakat. Bagaimana bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi Pancasila dilanggar. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya, itu mengatakan bahwa berdasarkan ya ketuhanan yang dan sebagainya. Jadi induk undang-undang pun sudah dilanggar. Seolah-olah masyarakat tidak memiliki harapan di masa depan. Inilah potret dari hidup rakyat yang buram. Nah, apalagi lulusan perguruan tinggi berapa yang masuk kerja sekarang ini? Padahal kita buruk demografi. Di kota-kota kecil besar banyak pemuda berseragam, pakai rompi jaket, menunggu penumpang, nggak hadir. Tentu pemandangan seperti itu mungkin dapat diatasi kalau sama-sama kita punya peduli. Dalam kondisi seperti ini, saya pun menyimak. Namanya Presidential Threshold itu satu-satunya di Indonesia calon presiden harus mempunyai 20% kan itu. Ya. Tapi berdasarkan internasional bukan seperti itu. 20% itu atau 50%, 40% atau 50% itu adalah calon presidennya, bukan untuk mencalonkan nanti calon presidennya. Seperti Brasil, dia 51 dengan saingannya. Kemudian di daerah Kolombia 40 dengan 50. Nah, inilah yang ditafsirkan menjadi seperti ini. Maka saya melihat bahwa semacam terjadi dapat dikatakan pengabuan lah terhadap masyarakat berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi biar yang berbicara ini ahli hukum. Ya. Dalam kondisi seperti ini maka saya harus Ya. ikut berkontribusi walaupun kecil. Begitu Bang Zul. Ya, clear ini karena kalau menurut saya bukannya nggak ada harapan, nah, kalau semua yang paparkan tadi itu betul-betul sudah remuk redam itu. dan demokrasi karena kenapa jadi remuk redam karena demokrasi dibajak oleh oligarki kan begitu ya Pak Gatot. Dan predator oligarki lagi. Ya. Oke, Pak Gatot, kita simpan dulu ya sampai di situ. Tapi kami jadi paham mengapa kemudian, dan bukan hanya kami, saya kira viewer kita juga menjadi paham mengapa penting sekali kita mengajukan judicial review PT 20% itu. Sekarang kita pindah ke pembicara berikutnya ini. Sekarang kita sudah bergabung dengan Profesor Anwar Arifin. Assalamualaikum, Prof. Anwar Arifin. Silakan dibuka dulu unmute-nya. Dibuka dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya membaca beberapa buku ini, di belakang ini banyak sekali nih kelihatannya terbitan buku dari Profesor Anwar Arifin ya. Beliau Bapak ini Prof Anwar ini di Asosiasi Profesor Indonesia ya untuk Sulawesi Selatan ya. Saya profesor termuda pada tahun 91.
Oh ya. Jadi cukup lama dan profesor pertama dalam bidang komunikasi politik. Ya. Saya alumni Visipol, ya sosial politik. Oke, dalam isu ini, bagaimana Prof. Anwar Arifin menyikapi tentang presidensial threshold 20% ini yang dianggap inilah jadi biang dari persoalan mengapa Indonesia menjadi seperti saat ini, seperti yang digambarkan oleh Pak Gatot Nurmantio tadi? Ya, sebenarnya saya kan menulis buku tentang Pancasila ideologi tengah tanpa oposisi. Ya. Dalam buku itu saya memaparkan anomali dari Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, karena pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasannya itu kan tidak diamandemen. Ya. Sehingga banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya secara sosiologis ya, cara berpikir memang yang berbeda dengan para pendiri Republik. Kalau Soekarno dan kawan-kawan itu cara berpikirnya adalah induktif, dimulai dari realitas. Tetapi cara berpikir waktu termasuk saya, kami melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, tapi saya sebagai orang baru itu memang berpikir deduktif. Cara berpikirnya dimulai dari buku, tidak dimulai dari realitas. Nah, ini beda sekali. Ya, Soekarno dan kawan-kawan ketika merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentu mempunyai landasan. Landasannya yang pertama, landasan sosiologisnya yaitu 72 juta penduduk Indonesia itu 96% buta huruf. Ya, miskin, bodoh, dan sakit-sakitan atau MBS. Sampai hari ini keadaan seperti itu masih berlangsung. Jadi MBS karena itu harus ada sebuah sistem pemerintahan. Karena demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, maka disusunlah satu model yang sesuai dengan landasan sosiologi. Begitu juga landasan kultural orang Indonesia. Itulah sebagai dasarnya. Lalu apa landasan sejarahnya? Yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 45 disusun karena kita adalah negara yang baru merdeka dan bekas jajahan. Nah, jadi dengan demikian harus disesuaikan dengan perkembangan itu. Lalu apa landasan sosiologinya yang lain, yaitu masyarakat Indonesia itu masyarakat kolektif. Saya dulu pertama mendapat buku Individu dan Masyarakat. Ya, dalam masyarakat Indonesia itu masyarakat paham kita, masyarakat itu lebih penting dari individu. Sedangkan di negara-negara industri barat, itu individu lebih penting dari masyarakat. Nah, itu sudah beda sekali. Landasan filosofinya ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dibuat, tidak boleh meniru. Saya ulangi, tidak boleh meniru. Karena kalau kita meniru juga tidak bisa menjadi orang nomor satu. Nah, ini persoalan besar. Jadi, cara berpikir memang sangat berbeda. Oleh karena itu, maka dibuatlah sistem pemerintahan yang mengambil kombinasi antara kebaikan sistem Inggris yang parlementer dan sistem Amerika yang presidensial. Itulah sebabnya maka dengan musyawarah mufakat itu, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu disediakan satu wadah namanya MPR. Jadi MPR itu adalah pelaksanaan sila keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cirinya adalah menjadi ideologi tengah yang tidak mengikuti ideologi kiri yang ada di Uni Soviet pada masa itu dan ideologi kanan yang ada di Amerika pada waktu itu. Jadi kita adalah Pancasila itu ideologi tengah tanpa oposisi. Tanpa oposisi, ini penting saya tekankan. Tidak mengenal adanya oposisi. Media selama ini melakukan penyesatan. Ada oposisi, tidak ada oposisi. Seperti yang dilakukan zaman Orde Baru, zaman Gus Dur, zaman Megawati. Semua yang kalah dan menang itu sama-sama pemerintah. Ini rupanya kelihatan itu dilakukan oleh Prabowo. Ya, Prabowo masuk kan, kalah, dia tetap ikut memerintah. Lalu siapa yang mengontrol eksekutif ini adalah lembaga legislatif. Undang-Undang Dasar 45 menetapkan bahwa tugas wewenang DPR itu ya menyusun anggaran, ya menetapkan anggaran, kemudian membuat undang-undang, menetapkan anggaran dan pengawasan. Itulah fungsi.
Jadi saya kan dulu 10 tahun juga di DPR, jadi saya tahu. Nah, dengan demikian masyarakat Indonesia itu secara sosiologis adalah masyarakat agraris yang dikenal dengan masyarakat namanya masyarakat prismatik. Apa itu prismatik? Yaitu tuna norma. Sampai hari ini masyarakat Indonesia tuna norma. Bahkan negara yang tuna norma. Seperti dikatakan dulu Pak Refli Harun itu dalam menangani pandemi ini kan tidak berdasarkan pada undang-undang karantina wilayah kan. Nah, itu namanya tuna norma. Banyak sekali norma yang terlanggar dan dianggap sebagai satu hal yang biasa saja. Nah, oleh karena itu maka memang persoalan dasarnya ini sebenarnya bukan hanya ambang batas itu. Persoalan dasarnya adalah karena kita meniru negara industri. Saya ingin jelaskan di sini bahwa demokrasi di barat itu dilahirkan oleh revolusi industri. Orang kaya dulu, pintar dulu, sehat dulu, baru melakukan demokrasi. Itu supaya mereka karena meruntuhkan kerajaan, maka dengan demikian dia membuat demokrasi. Jadi oleh karena itu tidak ada rakyat yang bisa disogokkan. Income per kapita orang Amerika dan ternyata juga negara-negara barat lainnya itu kan 59.000 dolar. Nah, sedangkan income per kapita orang Indonesia itu kan tidak sampai 4.000 dolar. Jadi turun gitu. Lalu meniru model orang kaya. Demokrasi yang ditiru itu demokrasi orang kaya. Sedangkan demokrasi Indonesia yang dibikin oleh pendiri Republik, demokrasi orang miskin yang disebut marhain. Sekarang istilah marhain sudah tidak pernah terdengar lagi. Orang miskin, petani yang miskin, yang punya modal sendiri, ya nelayan yang miskin, dan pedagang yang miskin, begitu. Berbeda dengan kalau demokrasi Eropa Timur itu, Uni Soviet itu adalah demokrasi kaum buruh yang dimiskinkan oleh majikannya, oleh kapitalis. Itulah. Sehingga di negara komunis itu kan serba negara. Sedangkan di negara kapitalis itu adalah serba masyarakat. Iya, di sana tidak ada PLN misalnya. Orang mau naik haji itu urus sendiri. Ya, di Indonesia kan diurus. Jadi Indonesia itu sebenarnya cenderung sebagai negara sosialis ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia kan kata Soekarno itu. Jadi sesuai dengan sila kelima Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah sila yang paling menderita selama kita merdeka. Inilah sila yang paling menderita. Kalau sila yang sudah terwujud ya, Pancasila kan ada yang mengatakan Pancasila belum terwujud. Sudah terwujud, sila ketiga kan Persatuan Indonesia. Kerakyatan sudah terwujud, tidak ada lagi raja. Kita bisa duduk sama rendah, tegak, berdiri sama tinggi. Itu kerakyatan. Cuma memang belum sempurna. Ketuhanan yang Maha Esa apalagi kan jalan. Walaupun tidak sempurna ya, karena penganut agama pun juga tidak seluruhnya melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Hampir 1 juta masjid di Indonesia, belum lagi gereja, belum lagi tempat ibadah lainnya. Nah, ini. Oleh karena itu maka inilah yang menjadi sebab musabab daripada terjadinya segala macam apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Sumbernya sebenarnya ini sumbernya dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya waktu itu ya, tapi karena di dalam MPR itu kan ada namanya dewa. Jadi dewa lah yang menentukan ini. Dewa maksudnya siapa itu, Prof? Ya? Dewa itu siapa maksudnya? Ketua Umum Partai. Oh, Ketua Umum Partai. Jadi begini, dalam partai itu adalah kekuasaan itu memang dipegang oleh ketua partai. Karena kita juga masyarakat paternalistik. Paternalistik sebenarnya. Dia juga tidak diktator. Tapi budaya kita budaya paternalistik, sangat menghargai yang namanya ketua umum itu. Jadi dialah yang menentukan. Saya mengatakan pemilihan langsung itu bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Tapi
sebenarnya Pak, teman-teman para ahli tata negara, ya justru yang banyak mendorong itu terjadinya pemilihan langsung. Jadi ini juga kalau ada yang mau dipersalahkan adalah para akademisi juga, ya para akademisi juga yang memberikan banyak masukan ya, termasuklah Pak Ismail Marsuni. Ya, itu tokohnya yang utama dengan seluruh murid-muridnya ya. Termasuk saya debat sedikit dengan Pak Jimli pada waktu itu. Tapi ya saran saya tidak diterima karena saya ini orang baru juga masuk di MPR. Ya. Nah, itulah jadi kalau sekarang masalah ambang batas ya pemilihan presiden itu masalah yang kalau oleh di forum asosiasi profesor itu terbagi 3. Ya. Ada yang mendukung itu, ada yang menolak. Ya, Pak Tamsil itu mendengar mentah-mentah menolak penghapusan ambang batas itu presiden ya karena dianggap biaya tinggi. Itu akan biaya tinggi. Itu kan juga sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2004. Coba bayangkan tokoh seperti Amin Rais yang boleh dikata tokoh reformasi bisa kalah kan oleh SB. Jadi disitulah kelemahan daripada sistem pemilihan langsung itu. Saya waktu menjadi pimpinan fakultas dan pimpinan Dewan Mahasiswa, kita coba melakukan pemilihan umum untuk menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa. Apa yang terjadi? Terjadi kecurangan juga. Peti suara itu dibongkar dari pantatnya. Ya, jadi tidak di atas utuh. Dan terpilihlah ketua yang tidak kafabel. Dan itu merupakan ciri daripada pemilihan langsung itu. Jangan mengharapkan akan terpilih orang yang berkualitas tinggi. Ya. Jangan berharap. Karena coba bayangkan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Syahrir itu adalah kelompok intelektual Indonesia. Ya, tokoh-tokoh yang punya kapasitas tinggi. Tapi dalam pemilu 55 dia tidak masuk dalam 4 besar. Nah, itu. Jadi kita sebagai intelektual, saya kan juga merasa diri intelektual pada waktu dulu, tukang kritis juga. Saya adalah latar belakang wartawan, ya. Ternyata kita ini hanya berada di luar. Kata Hairil Anwar, kita ini adalah orang yang kesepian, ya. Orang-orang yang kesepian, yang hanya beronani saja. Oleh karena itu harus memegang kekuasaan. Jadi saya masuk menjadi anggota partai untuk mengetahui secara sungguh-sungguh bagaimana kehidupan partai itu. Intinya adalah bahwa kualitas manusia yang ada di MPR itu memang mungkin sarjana, mungkin doktor, tapi kan beda-beda keahliannya, tidak menguasai substansi itu. Karena memang kelemahan Pancasila itu adalah tidak punya buku teks seperti Das Kapital ya atau Declaration of American Independence, dia tidak punya, sehingga pengetahuan mereka tentang dasar negara atau ideologi negara itu memang ya, sehingga apa yang terjadi adalah meniru, namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itulah Undang-Undang Dasar 45 seperti yang terangkan tadi oleh Pak Gatot dengan mengenai ambang batas itu. Ya, kami dari Asosiasi Profesor memang terbagi ya. Kita terbagi 3. Kalau saya netral saja, mau ambang batas dihapuskan boleh juga, bagus juga. Seperti sekarang juga bagus karena memang tiap sistem itu ada kelemahannya, ada kelebihan. Baik, sampai di situ dulu ya, disimpan dulu. Ya, terima kasih. Ya, baik Prof. Sekarang kita pindah dulu ke Bang Tamsin Lindrong ini, jadi ketua fraksi DPD di MPR lah, gampangnya begitu. Silakan Bang Tamsin. Baik, terima kasih Mas Herzo. Saya ini bersama teman di sini banyak ini. Ada dari guru-guru honorer, saya udah bisa membaca meskipun dia belum mengungkapkan dia adalah pendukung parliamentary threshold 0%. Ada mantan ketua KPU di depan saya juga di sini. Saya ikut mendengar
perbincangan kita pada malam ini. Ada juga pengusaha termasuk pemilik restoran ini di sini dan mantan anggota DPR di Kabupaten Bone, DPRD. Senang sekali mendengarkan tadi fakta-fakta empiris yang disampaikan oleh Jenderal Gatot, juga diperkuat oleh Prof. Anwar Arifin. Sebenarnya Prof. Anwar Arifin itu yang saya baca itu beliau ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti banyak tokoh di UI. Selama ini kami berdiskusi termasuk di kelompok asosiasi profesor itu, meskipun tidak eksplisit disampaikan itu, tapi saya pernah beberapa kali mendengar memuji sikap beberapa guru besar di UI yang ingin kembali. Dan saya sampaikan, bukan hanya guru besar di UI, tapi juga para jenderal purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Kiki Sarnagi, juga dengan lantang menyampaikan, meminta MPR untuk melakukan kajian ketatanegaraan secara serius, dan dia berkesimpulan bila itu dilakukan maka pasti kalian akan mempertimbangkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena yang ada sekarang ini adalah palsu, karena ini 2002 bukan 45. Gitu. Dan saya juga berbicara dengan teman-teman di DPR yang tadinya termasuk kalau dia berbicara keluar menyampaikan dengan tegas bahwa tetap mempertahankan presidensial threshold 20% berbasiskan perolehan kursi di DPR RI atau 25% berbasiskan suara sah nasional. Tapi di balik itu, karena kami ini ditunjuk oleh DPD sebagai ketua kelompok DPD di MPR, salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Karena kita sesungguhnya ingin dorong supaya nggak usah judicial review, tapi perubahan ini kita lakukan di DPR. Nah, karena memang DPD tidak bisa mengambil keputusan, belum. Kita nanti lihat perkembangannya, apalagi kalau PT-nya sudah 0%, saya kira berikutnya kewenangan DPD akan berubah juga. Tapi bukan itu yang DPD lebih memfokuskan diri, ingin mewujudkan suatu penyajian sistem demokrasi yang lebih sehat, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin seperti yang disebut tadi oleh Prof. Anwar Arifin sebagai pemimpin yang capable, pemimpin yang betul-betul lahir dari keinginan rakyat. Bukan yang tiba-tiba muncul, apalagi kita mendengar hanya bisik-bisik di kalangan beberapa orang, kemudian dia menyepakati ini yang kita jadikan pemimpin, dan kemudian itulah yang lahir dari kelompok mayoritas yang ada di parlemen. Nah, seperti tadi yang Pak Gatot sampaikan bahwa dari 9 partai sekarang ini sudah ada 7 partai yang masuk di dalam koalisi yang sejalan dengan apa saja yang menjadi kemauan pemerintah. Pokoknya pemerintah tidak perlu membicarakan dengan DPR, dia langsung menetapkan utang, DPR-nya akan setuju. Pemerintah tidak perlu membicarakan dengan DPR, dia cuma mengumumkan, saya mau pindahkan ibu kota, jadilah itu barang. Bahkan DPR kemudian meniru gaya UI, yang rektornya karena untuk jadi komisaris utama, tidak boleh sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, itu yang diubah. DPR juga begitu. Itu tatipnya diubah juga karena tidak sesuai dengan mekanisme untuk membahas undang-undang yang IKN ini, Ibu Kota Negara. Jadi saya kira ini fakta-fakta empiris yang saya suka mengajak teman-teman, kapan yang seperti ini kita akhiri. Udahlah, ini terkait dengan etika yang lebih pokok sesungguhnya. Ini etika. Etika berpolitik, kita ini harus kita bangun secara serius. Kita sudah tinggalkan itu. Kita harus tinggalkan legacy. Makanya meskipun MK itu banyak kesalahan yang dilakukan di masa lalu, tapi akhir-akhir ini saya suka memuji misalnya yang membatalkan undang-undang Omnibus Law yang dia nyatakan bahwa itu inkonstitusional meskipun bersyarat, ya ini juga kita pertanyakan, tetapi oke lah, ini adalah sebuah langkah yang maju. Saya melihat sebagai suatu celah, teman-teman di DPD sangat bersemangat untuk maju
judicial review, mungkin nanti kami ada 40 kelompok yang akan maju, dan rakyat juga banyak juga, HMI, PBHMI-nya yang MPO itu menginstruksikan seluruh jajarannya di kepengurusan daerah. Karena dia yang paling merasakan nanti ini, generasi-generasi milenial, generasi Z ini, masa mau mewarisi sistem pemilihan yang seperti ini. Ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak beretika. Ini kita harus rubah. Ya, saya kira teman-teman ini nggak usahlah akal-akalan macam-macam. Intinya dia mau menjegal orang-orang yang dia tidak inginkan untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Ini nggak benar. Lebih baik kita bersaing secara sehat. Ya, karena itu ambang batas itu harus dihapuskan. Apapun bahasanya, dihapuskan atau menjadi 0%, saya kira ini yang mengganjal selama ini apa yang kita sebutkan sebagai demokrasi perwakilan yang ideal. Karena itu kepada kakanda saya, guru besar Profesor Anwar Arifin, kita sama-sama lah perjuangkan ini 0%. Ya nggak usah kita bimbang. Atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seperti yang tersirat, tergambar dari pemikiran Prof. Saya juga setuju dengan itu. Tapi kalau masih dibatasi dengan 20%, 25%, ini tadi bagaimana ini dengan 7 partai ini? Kalau itu dibatasi seperti itu, maka yang 2 partai ini tinggal tersisa 18%. Berarti Demokrat dan PKS ini tidak akan bisa mengusung calon karena sudah dihambat oleh mekanisme itu. Maka yang 7 partai ini akan menentukan siapa yang dia maui. Apakah nanti menjadi calon tunggal boleh jadi, tapi mungkin tidak mau terlalu terbaca bahwa ini tidak demokratis. Maka dia akan bentuk 2 paket boneka. 1 boneka yang siap dimenangkan, 1 boneka yang siap dikalahkan. Ya meskipun dengan kompromi, yang Anda yang kalah nggak usah khawatir. Kami siapkan jadi Menko atau jadi Menteri Pertahanan atau jadi Menteri Pariwisata segala macam kan. Ini demokrasi ini menjadi tidak berkualitas karena ini kompromi-kompromi yang diatur di depan, ya. Sehingga kalau kejadiannya seperti pembelahan itu akan berlanjut meskipun misalnya sudah masuk di dalam sistem yang sama. Apa yang kita khawatirkan kalau ini menjadi 0%? 0% taruhlah misalnya peserta pemilu berapa nanti? 20. Apa mungkin 20 calon presiden? Kalaupun 20 nggak apa-apa. Maju semua berkampanye, kemudian di ujung berapa, kemudian karena ini sebenarnya Undang-Undang Dasar kita yang ada ini itu mengenal 2 ronde. Makanya sebenarnya kalau diarahkan menjadi 1 ronde saya salah. Karena ada 2 putaran, mengenal sistem pemilihan presiden 2 putaran. Jadi kalau dari awal langsung 2 menjadi 1 putaran pasti itu salah. Dan karena itu terjadi pembelahan. Coba dulu waktu tahun 2004 itu ada 5 kandidat. Tapi begitu sudah terpilih, selesai. Terpilihnya di 2 putaran. Putaran pertama 5, putaran kedua tersisa 2. Setelah itu terpilih 1 dan tidak ada terbelahan. Tapi yang 2 kali periode ini terus-menerus 2 pasang saja dan itu keterbelahannya panjang. Saya kira ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Cara ini tidak bisa kita pertahankan. Tapi harus kita dorong supaya tidak ada lagi ambang batas itu. Tidak ada presidensial threshold. Kita dorong supaya itu terjadi 2 putaran. Saya kira itu. Mas Herzu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bang Tamsin Lindrung. Clear ya DPD sikapnya. Dan itu juga saya amati dari sikap Ketua DPD ya, Pak Lanyala Mataliti jelas tegas posisinya ya. Mantap ini teman-teman. Sama-sama dengan Lanyala itu sama. Hampir seluruh DPD ini sekarang ini utuh. Oh, ya. Belum pernah ada satu yang berpendapat lain selain daripada menghapus ambang batas atau 0% parliamentary threshold. Ya, sama. Oke, terima kasih Bang Tamsil. Sekarang kita pindah ke pakar hukum tata negara Refli Harun. Ingat Anda saya wawancarai ya, jangan Anda nanti jadi pewawancara lupa ini nanti Bung Refli. Posisi Anda adalah sekarang bukan sebagai pewawancara tapi sebagai pakar hukum tata negara yang
sekarang ini banyak sekali kelihatannya menyediakan diri pro bono gitu ya, mendampingi para mereka-mereka yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sudah sampai hari ini sudah berapa banyak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi bersama Anda, Bung Refli? Jadi yang sudah masuk itu tiga permohonan. Yang bakal masuk lagi itu 2 lagi. Karena saya harus membatasi, kalau enggak kan tewas kita kan, harus bagi-bagi ke tempat lain juga. Jadi yang menarik itu 27 WNI yang ada di luar negeri, Forum Tanah Air. Itu 27 orang dari berbagai negara, nanti sebentar lagi kita masukkan. Nah, yang berikutnya, ini orangnya ada di samping saya nih, yaitu dari Partai Umat yang juga akan mengajukan. Jadi paling tidak partai kita pentingkan agar permohonan ini tidak ditolak legal standingnya kalau MK mau bikin alasan kan begitu. Ya. Oke, tadi saya juga mendengar dalam dialog yang berbeda bersama dengan pakar hukum tata negara Margarito Kamis, Rocky Gerung, Rizal Ramli, ketua partai Gelora. Anies Mata juga mereka juga menyatakan awal tahun depan akan mengajukan judicial review, bukan hanya presidensial threshold tetapi juga parliamentary threshold. Oke, jadi silakan Anda jelaskan apa sih sebenarnya yang dari sisi hukum tata negara dampak dari pelaksanaan parliamentary threshold 20% ini, apa yang salah sebenarnya dari sisi itu? Presidential threshold. Oh ya, sorry. Presidensial threshold 20%. Jadi kalau dari sisi hukum tata negara begini, kita bisa melihatnya dari sisi politik, demokrasi, dan dari sisi hukum, terutama hukum tata negara yaitu konstitusi. Nah, saya batasi konstitusinya dulu ya. Konstitusinya itu sudah jelas, pasal 6A ayat 2 itu kan mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Mereka yang belajar hukum tata negara, terutama yang namanya penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation, itu akan tahu bahwa secara tekstual pasal itu berisi norma bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan sebelum pemilihan umum. Jadi as long as Anda sebagai peserta pemilihan umum, maka Anda punya standing, punya constitutional right untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang penting waktunya adalah sebelum pemilihan umum. Kapan itu? Yaitu pemilihan umum serentak. Makanya kemudian pemilihan umum itu dijadikan serentak karena dianggap itulah maksud dari pemilihan umum, yaitu memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Itulah pemilihan umum. Dan itu dilakukan secara serentak. Nah, masalahnya adalah saya sudah baca putusan-putusan MK. Putusan MK yang penting itu cuma 2 saja sesungguhnya. Walaupun penolakannya itu banyak sekali, sebenarnya cuma 2 saja putusan MK itu. Yang lainnya kan cuma NO tidak dapat diterima karena sudah ada putusan. Seperti Omnibus Law. 1 diputuskan, yang lain kemudian tidak lagi dibahas. Makanya ada belasan putusan yang sudah tidak dibahas lagi. Di tahun 2008, itu ada 3 hakim yang melakukan dissenting opinion. Putusan 2008. Dari 9 ya, dari 9 orang hakim majelis hakim. Ya. 1 Akil Muhtar ya, yang sekarang menginap di pesantren seumur hidup. Yang kedua, tapi bagus ya. Ya kan? Yang kedua Mufti Fajar dan ketiga adalah Marwar Arsiahaan. Ini dalam sejarah MK, 2 terakhir ini adalah hakim konstitusi yang dianggap bagus dan progresif. 6 termasuk Pak Mahfud MD sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu pro presidential threshold 20%. Makanya waktu tahun 2009, putusannya 2009 ya, terhadap Undang-Undang 2008, saya mengatakan robohnya 1 tiang demokrasi. Saya tulis itu di koran Tempo. Jadi saya sudah persoalkan itu sejak 2008-2009 ketika threshold 20% ini ramai. Nah, pada putusan berikutnya ketika pemilu sudah serentak, itu ada 1 putusan, yaitu putusan tahun 2018. Dan yang dissenting opinion itu adalah Saldi Isra dan Suhartoyo. Jadi 2 dari 7 itu dissenting opinion. Saya mengatakan mereka yang membuat dissenting opinion ini putusannya jauh lebih bermutu dibandingkan putusan MK-nya sendiri. Kenapa begitu? Sebagai contoh misalnya putusan terakhir.
putusan terakhir itu kalau kita baca dissenting opinion yang dibuat Saldi Isra dan Soehartoyo, itu jelas sekali menggambarkan bahwa yang namanya presidensial threshold ini tidak relevan dengan sistem pemerintahan presidensil. Tidak terbukti juga memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Tidak sesuai dengan logika sistem presidensil, lebih mengarah pada logika sistem parlementer. Tidak relevan menghubungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak benar ini open legal policy, karena open legal policy itu kalau mandat konstitusionalnya tidak jelas. Ini mandat konstitusionalnya sudah jelas. Nah, sementara putusan intinya mengatakan hanya dua saja. Pertama, memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Yang kedua adalah open legal policy. Memperkuat sistem pemerintahan presidensil itu, MK berasumsi bahwa presidensial threshold ini akan mengkonsolidasikan partai politik yang ternyata tidak terbukti sampai hari ini, ya kan? Ternyata pragmatis saja mereka mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu bukan dalam rangka untuk kesamaan dan kesatuan yang bersifat ideologis yang memungkinkan partai itu kemudian akhirnya menjadi sederhana agar tercipta sistem presidensial yang kuat, tapi ternyata ya pilihan pragmatis saja karena untuk menang kalah, sewa perahu dan lain sebagainya, dan praktek ini sudah terjadi sejak 2009. Sejak 20% dipraktekkan. Jadi 1 kali masa pemerintahan SBY dan 2 kali masa yang menangnya adalah Presiden Jokowi. Karena itu dalil memperkuat sistem presidensial itu sama sekali tidak relevan. Bahkan MK dalam putusan itu sendiri sudah menolak. Walaupun katanya belum terbukti ini memperkuat sistem presidensial, paling tidak katanya desainnya tidak salah. Jadi MK mempertahankan asumsi, ya kan, untuk menolak yang pasti, ya kan, enak kan bahasanya, mempertahankan asumsi untuk menolak yang pasti. Yang pasti itu adalah ini constitutional standing, constitutional right peserta pemilihan umum yaitu partai politik untuk mengajukan calon. Itu yang pasti menurut pasal 6A ayat 2. Yang asumtif ya, yang tidak pasti adalah bahwa presidensial threshold itu adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang kita lihat tidak terbukti. Kenapa? Karena ternyata yang namanya threshold untuk mengajukan pasangan calon itu tidak relevan kalau dikaitkan dengan dukungan parlemen kepada seorang presiden. Kenapa begitu? Karena setelah presiden terpilih, mereka bisa ikut menjadi partai pemerintah. Contohnya hari ini adalah Partai Amanat Nasional dan Gerindra. Pada tahun 2014 lebih banyak lagi partai yang disedot ke istana. Ada PAN, ada P3 dan ada Golkar. Jadi sangat tidak relevan. Nah, karena itulah kalau kita bentur-benturkan, ya, saya kok yakin sebenarnya permohonan ini dari sisi hukumnya, dari sisi teorinya clear. Lebih kuat yang menolak 20% ketimbang yang pro 20%. Tapi masalahnya, saya meyakini bahwa MK tidak lepas dari masalah non-hukum dalam memutuskan ini. Sama seperti MK mempertahankan misalnya yang namanya Perpu Ormas, yang jelas-jelas tidak demokratis tapi tidak dibatalkan. Yang ketiga adalah MK mempertahankan undang-undang KPK yang jelas-jelas menyalahi prosedur pembentukan undang-undang yang benar tapi tidak dibatalkan. Undang-undang perubahan undang-undang KPK. Sama MK juga mengabulkan hak angket terhadap KPK, bahwa KPK adalah objek angket. Padahal undang-undang MD3 atau undang-undang Susduk yang lama itu tidak demikian. Nah, karena itu menurut saya kita harus ada berjuang dua lini. Kita tetap pertajam yang namanya argumentasi konstitusional kita agar lebih meyakinkan baik kepada hakim MK maupun kepada masyarakat. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi agar ini menjadi kesadaran bersama masyarakat bahwa presidensial threshold ini punya daya rusak yang tinggi. Kalau misalnya di masyarakat muncul statement dari politisi atau misalnya pakar hukum yang menyatakan ini sudah berkali-kali ditolak, saya mengatakan itu lebay. Kenapa? Sesungguhnya hanya 2 putusan saja yang membahas ini, yaitu putusan tahun 2009 awal tadi, ya, dan kemudian putusan tahun 2018.
Sisanya secara teknis, kalau misalnya ada permohonan yang bersamaan, itu biasanya dia tidak dibahas lagi kalau sudah ada satu putusan. Seperti Omnibus Law, karena sudah dianggap kehilangan objeknya, maka seluruh permohonan Omnibus Law dikatakan NU atau dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, jadi kalaupun kita mengajukan 100 permohonan, nanti teknisnya adalah akan ada putusan terhadap satu permohonan dan sisanya itu mengikuti permohonan itu. Tapi bahasanya pasti NO semua. Pengertian NO di sini adalah karena sudah ada putusan baik itu mengabulkan atau menolak. Jadi peluang kita dari sisi hukum masih sangat besar. Itu Bung Hersul. Ya, nah bagaimana dengan bergabungnya Partai Umat dan Partai Gelora yang kemudian juga akan mengajukan judicial review? Kehadiran mereka sangat-sangat penting. Sangat penting, amat penting. Karena pada putusan terakhir yang juga menolak legal standing, jadi saya katakan putusan itu kan ada yang sudah membahas substansinya, ada yang baru bicara tentang legal standing-nya. Ketika saya mewakili Rizal Ramli dan salah seorang pemilih, itu MK menolak legal standing-nya. Dan ini tumben-tumbennya MK menolak legal standing warga negara. Kenapa? Karena dulu Effendi Ghazali pernah mengajukan, diterima, dan lain-lain pernah diterima. Tapi tiba-tiba MK mengatakan urusan presidensial threshold ini adalah urusan partai politik. Tapi jangan lupa, ada 4 hakim yang tidak setuju, yang dissenting opinion terhadap putusan itu, yaitu Saldi Isra lagi-lagi, kalau tidak salah Soehartoyo lagi-lagi, kemudian Manahan Sitompul, dan Eni Nurbaningsih. 4 orang ini mengatakan bahwa mestinya pemilih tetap diberikan legal standing. Nah, berdasarkan itu, saya tetap men-challenge MK untuk menerima legal standing pemilih atau warga negara. Kenapa? Karena ketentuan mengenai presidential threshold itu, atau ketentuan tentang nominasi presiden dan wakil presiden, itu adalah seperti two sides in one coin. Di satu sisi dia mengandung hak untuk memilih, hak untuk dipilih, ya, jadi the right to be a candidate, tapi di sisi lain dia mengandung hak untuk memilih, the right to vote. Masa pemilihan presiden hanya urusan partai politik saja? Kan nggak masuk akal. Ya. Pasti urusan warga negara juga yang punya hak milih. Karena kalau tidak ada pemilihnya, nggak ada gunanya itu semua. Nah, karena itu kita tetap challenge MK bahwa pemilih harus mempunyai hak, harus diberikan hak untuk mempermasalahkan presidensial threshold itu. Itulah sebabnya Pak Tamsil maju, Pak Gatot maju, beberapa anggota DPD yang lainnya juga maju, karena kualitas mereka, kualifikasi mereka tetap sebagai pemilih. Selain kalau anggota DPD sebagai wakil rakyat, wakil daerah yang tentunya punya fungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, tapi kata MK hanya partai politik yang punya hak untuk mengajukan ini. Walaupun saya challenge, tapi sebagai lawyer, saya tetap harus punya nyawa rangkap. Jangan sampai kemudian MK mengulangi putusan itu dan mengatakan Pak Gatot, Pak Damsil nggak diterima semua. Belum berdebat, pintu sudah ditutup, ya kan? Makanya kemudian saya juga menerima untuk menjadi kuasa hukum Partai Umat minimal, agar kemudian ada nyawa rangkapnya begitu. Ya, oke. Ini menarik sekali apa yang dilakukan perjuangan Bung Refli di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang saya kira sebenarnya jelas ini positioningnya dari narasumber kita malam ini, hari ini, ya di Pak Gatot posisinya jelas, Profesor Anwar Arifin juga jelas, meskipun sebenarnya agak sedikit ada variasinya ya, tapi sebenarnya pada prinsipnya sama seperti kata Bang Tamsil tadi. Bung Tamsil juga dari DPD jelas, tapi kalau Bung Raffi juga jelas. Nah, saya ingin memberikan semacam kesempatan untuk semacam closing statement dari para narasumber. Saya mulai dulu dari Pak Gatot, kemudian kembali seperti berurutan yang tadi, Profesor Anwar Abbas, Bang Tamsil Irun, dan nanti dengan Bung Refli Harun. Silakan Pak Gatot. Ya, sedikit tentang presiden threshold tadi. Perlu kita telusuri lebih lanjut apakah lagi dijalankan dalam praktik demokrasi di dunia. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Democracy in Development, Politics and Reform in Latin America, Mark Panay menyampaikan bahwa presidensial threshold dalam pemilu adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden, bukan untuk menyalonkan. Contohnya saya sampaikan tadi, di Brasil ditetapkan 50% plus 1
Di Ekuador 50% per 1 atau 45% asal beda 10% dari saingan terkuat. Di Argentina 45% atau 40% asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya. Jadi presidensial threshold bukan syarat pencalonan sebagai presiden dan wapres. Saya khawatir bahwa penerapan presidensial threshold di Indonesia merupakan penyesatan formulasi undang-undang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan hal ini sangat-sangat berbahaya. Dan yang paling penting lagi, bahwa saya menyambut baik ini. Mengapa demikian? Kita semua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk sesegera mungkin menemukan solusi terbaik bagi bangsa ini, mencarikan jalan untuk keselamatan anak cucu kita, dan memastikan anak cucu kita, generasi muda Indonesia, tidak lebih buruk. Jadi seluruh komponen bangsa harus bersatu padu untuk sesegera mungkin melakukan berbagai upaya, baik itu konstruktif maupun konstitusional, dengan berbagai cara menghentikan segala bentuk penyimpangan ini. Dan kita harus memastikan perubahan ini jangan kita bersifat konyol. Ingat, Fevira Kurikulus ini, kalau kita diam dan membiarkannya, sama saja kita membiarkan bangsa dan anak cucu kita menanggung bebannya. Maka saya katakan, silakan diam dan punah atau bangkit melawan. Terima kasih, Bu Ensu. Oke, tapi sebelum Anda mengakhiri perbincangan ini, Pak Gatot, saya ingin klarifikasi pada Bapak. Niat Bapak mengajukan 0% ini, apakah ada kaitannya? Karena kan Pak Gatot ini termasuk juga orang yang sudah sejak lama digadang-gadang oleh publik untuk menjadi calon presiden gitu. Dan dengan aturan itu Bapak terhambat. Saya belum pikir ke arah itu. Tapi yang saya katakan tadi, kalau segera kita tidak bangkit untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, terjadi inflasi di dunia, kemudian sekarang gas naik, telur naik, gula naik, segala macam naik, kesenjangan sosial semakin tinggi, bangsa terpecah. Kalau kita tidak selamatkan, berbahaya. Ya. Maka saya sama-sama mengajak, jangan berpikir dulu ke arah sana, tapi bagaimana memikir menyelamatkan bangsa gitu. Ya, clear Pak Gatot, terima kasih. Saya pindah ke Profesor Anwar Arifin. Prof. Anwar Arifin, Anda mungkin bisa memberikan semacam catatan akhir dari perbincangan kita ini. Ya, saya kan mengatakan tadi bahwa setiap sistem itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ya. Ini kan pernah dicoba, seperti tadi dijelaskan, bahwa tahun 2004 itu kan 5 calon. Ya. 5 pasangan calon. Kemudian karena dianggap banyak negatifnya daripada positifnya, maka waktu itu saya masih ada di DPR waktu itu untuk membuat supaya jangan terlalu banyak calon. Memang begitu sebenarnya filosofinya itu, untuk menghemat biaya negara. Nah, itu sebagai filosofinya. Tapi kalau sekarang ini akhirnya terpilih misalnya presiden yang tidak capable, nah itu memang adalah akibat daripada sistem pemilihan. Karena menurut saya, apapun bentuknya, pokoknya kalau pemilihan langsung itu susah sekali terpilih orang yang berkualitas. Apapun bentuknya. Ya, susah sekali terpilih. Karena memang sistem itu begitu. Karena yang mementingkan adalah popularitas, ya, popularitas. Bahkan kaum intelektual itu kan, ya saya sebagai contoh ya kalah dalam pemilihan. Padahal saya 3 tahun itu 3 periode saya membina konstituen, tapi saat terakhir dia lari ya oleh money politik. Jadi ini saya hanya menyebutkan saja pengalaman-pengalaman menghadapi pemilih. Karena begini, kata seorang pimpinan partai politik, politik kita ini kotor. Siapa yang ingin masuk di dalamnya harus bersedia bajunya kotor. Ya, karena memang sekarang ini kan pragmatisme ini yang menggejala di seluruh dunia dan masuk di Indonesia dan menghinggapi para politisi dan para orang yang ingin mencari kekuasaan. Ya memang
menghapuskan ambang batas itu sekarang ini memang diinginkan, itu bagus juga. Kalau ingin dicoba lagi ya kan, kalau ingin dicoba lagi. Ya, karena ini sebenarnya sudah pernah dilakukan kemudian itu. Jadi saya juga mendukung ya kalau usaha untuk itu dilakukan. Ya, silakan dilakukan bersama-sama. Tapi di asosiasi profesor itu memang terbagi 3 lah ya. Ada yang menolak, ada yang setuju, dan ada yang seperti saya netral saja. Ya, netral saja karena saya memiliki pengalaman suka duka di dalam perpolitikan di Indonesia menghadapi warga negara yang MBS itu, Pak. MBS, miskin, bodoh, dan sakit-sakitan. Ya, karena itu mereka memasang spanduk itu menerima serangan fajar. Itu. Jadi itu persoalan dasarnya menurut saya yang saya alami. Karena itu ada 3 O, Pak. Kalau kita mau sukses dalam politik itu adalah otak, otot, dan ongkos. Jadi saya kira prinsipnya Prof. Anwar ini berprinsip pada bahwa dalam sebuah masyarakat yang belum mature itu demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri gitu ya. Ya, memang para sejumlah pakar juga menyebut seperti itu. Bahkan Plato juga tidak setuju dengan pemilihan langsung itu karena itu akan terjadi tirani mayoritas. Ya, tirani mayoritas, dan itulah sekarang yang terjadi. Itu kan DPR yang sekarang ini dengan koalisi besar itu kan namanya tirani mayoritas. Ya, tirani. Sehingga biar apa saja yang disuguhkan oleh presiden, sederhana saja, kumpulkan itu 7 ketua umum partai, selesai urusan. Karena saya katakan tadi yang menentukan ini republik ini dewa-dewa. Dewa. Ada dewa. Jadi kumpulkan saja di telepon. Ditelepon saja itu. Ya, itulah ya, sekarang hanya itu catatan yang saya berikan supaya ada sedikit keseimbangan ya, pandangan. Ya, ini penting dalam sebuah diskusi karena kalau kita sepakat semua, maju semua, wah tentu diskusi tidak menarik juga. Oke. Baik, terima kasih Prof. Dulu tapi ngomong-ngomong, dulu di DPR itu partainya apa sih, Prof. Anwar? Saya Golkar. Oke. Saya Golkar. Menangnya saya dua kali itu karena memilih tanda gambar. Oh, ya. Setelah memilih individu, saya kalah oleh anak bawang begitu yang mempunyai uang yang banyak. Jadi ya sudahlah, alhamdulillah. Jadi saya dulu Golkar karena saya kan dulu PNS. Ya, PNS, tapi saya keluar dari PNS masuk ke partai karena saya capek menjadi intelektual. Saya capek. Ya. Tidak didengar. Apapun kita lakukan itu tidak didengar. Lebih baik kita masuk di dunia politik, dicoba untuk itu. Ternyata saya juga menjadi orang asing di dalamnya itu. Kepentok dewa ya. Ya, saya juga asing di dalamnya. Saya kembali jadi akademisi dan menulis buku itu ajalah sebagai orang yang punya kesempatan dan bakat menulis. Ya. Baik, terima kasih. Tapi ini menarik. Insight dari Profesor Anwar Arif ini karena beliau bukan hanya akademisi tapi juga udah pernah menjadi politisi, dan ternyata ketika menjadi akademisi merasa bingung tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika masuk di partai politik juga ketemu lagi dewa yang juga bisa membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, juga saya kesepian juga. Oh, kesepian juga ya. Ya. Kesepian juga. Baik, terima kasih. Jadi kita ini intelektual ini sama dengan aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Dan satu lagi karena latar belakang Prof juga sebagai wartawan. Saya kira ini kan sebagai wartawan itu kan dididik untuk selalu kritis, tidak selalu yes man. Jadi saya kira susah juga untuk bersikap semacam itu ya. Ya. Boleh tambah sedikit ya. Ya, silakan tambahkan Prof. Oh, oke, Bung. Tapi ada argumen. Ya, silakan. Ada argumen sedikit itu bahwa memang cita-cita awalnya itu untuk memperkuat partai. Ya. Itu sebenarnya cita-cita awalnya itu memperkuat partai politik sehingga hanya dicalonkan oleh partai.
Ya itu hanya pikiran selintas juga, tidak terlalu ilmiah begitu kira-kira waktu itu. Ya. Itu saja sebagai Baik, terima tambahan. kasih. Ya, silakan Bung Refli Harun. Jadi ya, terima kasih Bung Hersu, Pak GN, Prof Anwar, dan juga tadi Daeng Tamsil. Saya kebetulan sambil melayani tamu yang urusannya juga presidensial threshold 0%. Jadi ada yang dari DPD, ada dari Partai Umat. Ya. Jadi sambil diskusi, sambil kemudian berdiskusi sama mereka. Insya Allah Partai Umat mengajukan permohonan ya, sehingga kita punya backup. Jadi tanggal 31 atau awal-awal Januari gitu. Ya. Itu pertama. Nah, untuk closing statement begini. Saya setuju dan menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak GN tadi mengenai pengertian dari presidensial threshold atau kalau kita terjemahkan ambang batas. Sesungguhnya ambang batas itu adalah syarat untuk terpilihnya. Dan ambang batas dalam pemilihan presiden itu dikenal di seluruh dunia ini, tapi yaitu tadi syarat untuk terpilih. Syarat untuk terpilih itu ada yang namanya pakai persentase, ada yang penyebaran atau gabungan keduanya, persentase dan penyebaran. Kalau persentase itu ada yang namanya simple majority, berapapun yang paling besar dia yang menang, atau ada yang absolute majority, yaitu harus 50% plus 1. Nah, kita selain absolute majority 50% plus 1 ditambah persebaran, di mana suara itu harus tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi dan masing-masing provinsi itu minimal 20%. Karena itu sebenarnya presidensial threshold yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu ketentuan yang salah kaprah. Pasalnya 222 itu ketentuan yang salah kaprah, tapi masalahnya namanya salah kaprah, walaupun dia salah tapi kaprah. Jadi dianggap benar oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang menurut saya kekurangan landasan argumentasi konstitusional untuk memberikan legitimasi terhadap 20% itu. Nah, mudah-mudahan dengan permohonan yang jauh lebih serius, geruduk rame-rame, semua komponen masyarakat tidak mengenal kanan, kiri, tengah, belakang, atau independen, atau partai politik, tapi semuanya punya tujuan sama 0%. Kali ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tergerak untuk mengabulkan permohonan. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja, Mas Hersu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Refli Harun, Pak Profesor Anwar. Bung Hersu, bisa tambah sedikit? Silakan Pak Gatot Nurmantio jika ingin menambahkan. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Anwar Arifin tadi, bahwa dewa-dewa tadi. Jadi bayangkan kalau ambang batas ini masih 20%, kemudian sekarang 82% di pemerintah, artinya 7 dewa dengan 1 orang presiden. Saya ulangi, 7 dewa tadi, dan 1 presiden, 8 orang itu adalah menentukan Indonesia ke depan dan selamanya. Betul. Karena cukup dari 7 dewa dan 1 presiden tersebut menentukan saja, sekarang 2 pasang saja. Sekian partai nyalonkan pasangan A, sekian partai nyalonkan pasangan B. 82 itu semuanya. Sehingga Demokrat sampai PKS tidak ikut. Karena tidak bisa mengusung. Maka jadilah itu siapapun juga. Siapapun juga menjadi, karena tinggal 2 pasang yang mereka menentukan pasangannya. Itu saja selesai. Ya. Contoh gampangnya begini. Contohnya pasangan pertama, maaf ini Bang, contohnya saja Puan Maharani dengan Kaisang Pangestu. Yang keduanya mungkin taruhlah Pak Guntur atau siapa dengan menantunya yang Sumatera. Selesai sudah. Pasti jadi itu salah satu. Siapapun juga. Nah, jadi inilah bahayanya negara yang begitu besar ini hanya ditentukan oleh 7 dewa dan 1 orang presiden. Selesai. Ya, ada dewa. Ketua partai itu yang dewa-dewa kan gitu. Ya. Dan dewa-dewa ya, Pak. Dewa-dewa di kita ini di belakangnya ada, ini dewa ini perlu sesaji, Pak Gatot, dan sesajinya itu adalah biaya untuk kampanye pemilu, dan yang memiliki itu adalah para taipan tadi. Nah, oligarki di belakang, di belakang. Mengendalikan di belakang kan gitu. Ya. Oke, betapa mengerikan. Jadi betapa praktek politik kita hari ini mengerikan bahwa
betul kita ini sekarang ada pemilu, ada pilpres, tapi sebenarnya rakyat itu mereka cuma diperlukan sebagai stempel saja bahwa demokrasi sedang berjalan. Padahal sebenarnya siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang menjadi ketua MPR, ketua DPR, dan sebagainya sudah ditentukan oleh para dewa-dewa dan oligarki tadi. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio, Profesor Anwar Arifin, Bang Refli Harun, dan juga Bang Taslim Lindrung atas perbincangan ini. Semoga saja ini bisa mencerahkan pada masyarakat, dan jangan lupa bahwa kita ini perlu sekali dukungan dari publik. Jadi ada yang berjuang melalui Mahkamah Konstitusi, itu baik teman-teman yang mengajukan judicial review perorangan DPD maupun dari partai politik, tapi juga ada publik opini, yakni dari rakyat yang harus memberikan keyakinan kepada para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi ini untuk menyadari betapa pentingnya ini untuk melakukan perubahan-perubahan. Kan kalau kita lihat legal standing-nya dalam Omnibus Law kemarin sudah 4 dari 9 ya Pak Gatot ya. Tinggal perlu 1 orang lagi hakim Mahkamah Konstitusi itu bergeser, jadi barang itu. Kan kira-kira gitu ya. Kembali kita doakan mudah-mudahan akal sehat muncul di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.